Halo semuanya, kembali lagi di podcast Monkey Talks bersama dengan Andre. Terus di sini ada Akai. Gimana kabarnya, Kai? Aman. Aman. Hujan nggak situ? Di sini barusan hujan karena ini sudah mendekati akhir tahun ya. Di sana gimana? Sini 2 hari ini nggak hujan sih. Biasanya tiap hari hujan. Sumuknya masih kencang ya sumuknya ya? Oh jelas. Semarang nggak sumuk itu gimana ceritanya? Iya. Itu berarti orang-orang Semarang tuh hot-hot semua ya? Wah, hot. Aduh. Ini daripada kita ngomongin cuaca yang nggak menentu karena di luaran sana itu kan ada banyak cerita ya. Kayak kemarin aku dapat kabar di Filipina itu ada typhoon Famgo. Sampai yang mereka kena apa ya istilahnya banjir bandang gitu ya. Itu kita turut berduka cita bagi mereka yang kena korban typhoon atau La Nina. La Nina itu kan efeknya ada yang kebanjiran, ada yang kena longsor, ada juga yang kekeringan juga gitu ya. Oh, juga. Kita sudah menghadapi perubahan iklim yang cukup ekstrim dan ya kalau misalnya kita cuman mengenal sekitar kita aja ya kita nggak akan tahu gitu. Maksudnya tiba-tiba oh hujannya deras, oh apa namanya situ banjir, situ tergenang, tapi kita harus ngelihat bahwa ini adalah fenomena alam yang secara luas ya, secara global sebenarnya. Nah, Yes. gimana kita taunya itu efek global ya? Kita harus cari tahu kan dari internet, dari literatur ya kan. Kebanyakan kan fenomena-fenomena alam itu kan sudah diteliti sebelumnya. Biasanya kan peneliti kan sok memaparkan dalam jurnal ilmiah segala macam dan lebih banyak kita tahu itu dari literatur berbahasa asing atau bahasa Inggris. Soalnya nek tak delok-delok ngono literatur bahasa Indonesia ada, tapi terbatas lah. Karena kan jumlah peneliti yang menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak daripada peneliti yang bahasa Indonesia. Yes. Apalagi bahasa Jawa, bahasa Sunda mungkin nek ono mungkin mantep banget tuh. Sayang sih. Jadi tamu malam hari ini bahas apa ini? Tamu kita malam hari ini adalah Juragan Angkringan. Oke. Rano hubungannya. Enggak lah. Bahas omset. Enggak, kita enggak mau membahas soal angkringan, tapi kita mau membahas sesuatu yang kita lakukan setiap hari lah, kita jalan setiap hari, yaitu berbahasa ya. Kita ngobrol sama sohib kental kita yang bernama Gabe. Halo Gabe. Halo, selamat malam semuanya. Aku Yenafon. Selamat malam. Apa kabar di sana? Alhamdulillah di sini hujan. Hujan. Tapi kalian berdua mungkin kekurangan. Di sini kita kelebihannya hujan deras, harusan petir ya, dan anginnya lumayan kencang. Ini bendera Bruce Lee berkibar-kibar, jadi kayaknya lumayan kencang. Tapi lumayan menyegarkan, adem jadinya. Lumayan menyegarkan. Nah ini sedikit informasi, ini Gabi kan sedang berada di Jogja nih. Iya. Gimana kabar Jogja? Karena akhir-akhir ini kok kalau dari aku gitu ya dengar kabar wah Jogja ini nih apa siaga Merapi akan meletus. Nah itu gimana Bing? Iya. Sebelumnya makasih dulu ya Mas Andre sama Mas Akai, lama nggak ketemu ini. Mas. Diberi kesempatan. Lah boleh, Le Andre dan Le Akai. Prap aja panggil Prap. Lama kita nggak ketemu, sekali yang ketemu Samgong. Nah, apa namanya kondisi Jogja. Kondisi Jogja ya. Iya. Kondisi Jogja ya panas banget. Banyak yang pertanyakan apakah panasnya ini dari Merapi atau apa. Ternyata memang panasnya bukan dari Merapi, memang ini cuaca ya. Kurang berdoa kali Be. Dan apa namanya siaga Merapinya itu sebenarnya kan Merapi udah erupsi dari 2018. Iya, betul. Jadi ini udah tahun kedua ya. Dan dia terus-menerus mengeluarkan erupsi karena terakhir tahun 2010 ya waktu Andre nyetir mobil top dan kemudian banjir bocor itu. Benar. Nah, itu kita juga itu mengalami erupsi yang sangat besar, jadi kubah lavanya berubah bentuknya dan sekarang sedang menuju penyetabilan. Jadi ini siklus yang memang wajar terjadi dan oleh banyak
ilmuwan, oleh BPPTKG sendiri mengatakan bahwa erupsinya ini memang harus dikeluarkan pelan-pelan seperti ini, karena kalau enggak ketahan malah lebih berbahaya. Seperti inspirasimu saya pengen tok-toke ngono. Oh, karena tema malam ini bahasa, jadi ngomongnya rada di toto ya. Seperti akai di saat pandemi. Pengen metu tapi ra iso. Iya. Benar. Oh, Benar. Itu sedikit cerita tentang kondisi Jogja terakhir ya. Kita waktu ngobrol ini kita di pertengahan November. Kondisinya seperti itu. Ya mudah-mudahan di Jogja semuanya baik-baik saja, semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Merapi udah waktunya ngeluarin lahar atau lava ya, semuanya masih tetap terlindungi, yang penting itu. Ya, betul. Nah, kita kan sini nggak ngomongin cuaca ya. Kita di sini sebenarnya pengen ngobrolin soal bahasa. Soal bahasa. Baik. Kita nek ngomong ke bahasa pada awalnya iki podcast opo tuh ki ngomong ke kok bahasa, bosenin banget sih gitu ya. Nah, bahasa itu kadang itu kita sepelein soalnya. Kenapa aku bisa bilang gitu ya? Karena yo contoh paling gampang, kita kalau pakai media sosial, kita pakai Instagram, yo kita pakai SPOK. Belum tentu sekali dalam satu abad gitu ya. Memang. tapi apa ini naik nggo SPOK ngono ya, jadi kayak apa? Ivan Lanin. Engko internet Facebook orang fasilitasnya. Maaf, akun Anda disuspend karena tidak mengikuti kaidah berbahasa. Apa suspend kabeh. Oke. Nah, ini sedikit Kalimat fenomena. Anda kekurangan keterangan. Kalimat Anda kekurangan keterangan dan subjek. Mohon Ada direview bahasa lagi Anda salah. statusnya. Ini sekadar ini aja sih, sekadar insight atau pengalaman yang kita alami sehari-hari yang kadang bikin kita gatal. Kenapa gatal atau merasa risih ya? Karena mungkin sedikit banyak kan kita belajar bahasa di sekolah kan. Setidaknya minimal yang bahasa yang biasa aja yang kita gunakan gitu ya, bahasa Indonesia misalnya gitu. Itu banyak banget kesalahan yang rookie mistake ya, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan orang gitu loh. Nah tapi di sini kita juga nggak mau ngomongin soal grammar, juga nggak mau menghakimi orang juga, tapi kita pengen ngobrolin pengalaman kita menggunakan bahasa kita waktu sekolah gitu ya. Bahasa Indonesia bahasa utama karena kan kita orang Indonesia. Kemudian bahasa Jawa itu kan awalnya bahasa pergaulan. Kalau aku sendiri, bahasa Jawa itu tidak diperkenalkan di rumah pada pertama kalinya, tapi di pertemanan di dekat rumah lah, sekitaran rumah. Yang kedua, kemudian di sekolah sebagai muatan lokal. Yes. Baru kemudian bahasa Inggris itu diperkenalkan. Kalau aku sendiri itu waktu kelas 3 SD. Waktu itu belum ada kewajiban murid atau siswa itu belajar bahasa Inggris dari TK atau SD bahasa Inggris ya. Jadi baru kelas 3 itu diperkenalkan oleh sekolah ya secara formal gitu ya. Sebelumnya sih belum. Sementara kalau sekarang kan kayaknya dari TK mungkin ya. Dari TK udah diperkenalkan bahasa Inggris. Dari PAUD malah. Nah, dari PAUD malah. Atau apa? Dari PAUD. Dari PAUD. Nah, pengenalan terhadap bahasa ini kan membentuk kita kan. Pengalamanku sendiri, aku mengenal bahasa Jawa itu dalam 2 gaya bahasa. Yang pertama bahasa Jawa Solo. Solo itu yang aku alami itu lebih banyak menerapkan struktur apa istilahnya, tingkatan bahasa. Misalnya kan ada ngoko halus, ngoko kasar, hierarki. Nah itu diterapkan lebih strict di sana gitu loh. Jadi misalnya ngomong dengan orang yang lebih tua gitu kan, itu mau nggak mau kita langsung switching dari yang tadinya ngoko kasar menjadi kromo halus misalnya, switching. Iya. Itu. Nah kalau sementara di Jogja waktu awal-awal pindah ke Jogja itu kebanyakan ke ngoko halus. Ya masih ngoko tapi cukup sopan lah. Nek akai dhewe piye kae? Pengalamanmu belajar bahasa itu apa aja? Aku bahasa Inggris itu mulai SMP apa ya? Ya, aku lupa sih. Oke.
Cuman dilala waktu itu ya zaman kecil tuh sukanya nonton film bangsane MacGyver kayak gitu-gitu itu, dan ternyata itu cukup melatih bahasa Inggris sih kalau aku. Nah kalau sekarang karena aku lebih banyak bikin kerjaanku konten kreator ya, bikin konten untuk feed sama caption gitu, jadi aku lebih seringnya belajar EYD sih. Mulai kembali ke basic ya, back to the roots ya. Dan ternyata itu menarik loh, aku belajar EYD gitu asik gitu. Exactly, nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lagi soal itu, karena aku juga merasakan yang sama. Beberapa waktu terakhir ini aku malah merasa bahasa Indonesia itu keren-keren juga ya, maksudnya kalau kita mau tekuni gitu ya, menurutku keren. Tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Nek KBBB sebenarnya gini, saya kan belajar bahasa Inggris itu kan awalnya SMP ya, jadi baru diperkenalkan secara formal itu SMP kelas 1. Tapi aku tergantung yang alhamdulillah termasuk apa ya, dari kecil tuh sudah terekspos sama orang asing. Bapakku, jadi kebetulan bapakku kan pelukis ya kan, jadi dari kecil tuh sering banget tamu atau apa ya, klien gitu main ke rumah, kemudian ketemu, lalu apa namanya, tanya bisa bahasa Inggris nggak gitu ya. Of course aku jawab yo nggak bisa pak, paling katanya Police Academy itu harus Spiral Zone atau apa cah cilik radong mental misi wedang tanyain bahasa Inggris ya pak, ngerti ini aku apa namanya, jadi sebutan Ninja Turtle apa itu nggak tahu apakah artinya dulu itu apa, paling turtle-nya itu kura-kura mesti ya kan, soalnya bentuknya no kulit kura-kuranya. Ini ada yang mau tak sampaikan sih dari awal. Dari awal aja, karena aku menarik, aku dengar omongannya sih kayak tadi lalu apa namanya, tiba-tiba tersentik tak gitu kan, tadi dibilang pendidikan formal, apa namanya, bahasa lain ya. Kalau soal bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kita dapat dari awal, dan yang menarik adalah seperti tadi Andre bilang, bahasa Jawa Solonya itu switching ya kan, karena bahasa Jawa itu kan sebenarnya Moko dan Kromo itu sudah dua bahasa berbeda. Itu udah bukan bahasa yang sama lagi, itu udah dua, itu dihitung sebagai dua bahasa. Jadi gitu. Secara normali iya, jadi kata-katanya kan berbeda. Nggak bisa dipersamakan ya? Ada yang bilang itu dialek, tapi dialek kan lebih ke cara pengucapan. Cara pengucapan betul. Ya kan? Nah, sementara kalimat misalnya pulang, kondur dan wangsul. Ya. Itu dua kata yang berbeda. Sama berbedanya dengan apa, when back home dan hatruh dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris kan beda toh? Iya. Itu udah dua bahasa yang berbeda. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita bilang bahwa menguasai bahasa Jawa sendiri itu udah buatmu jadi bilingual. Kalau nggak trilingual. Ini soalnya kalau di bahasa Jawa itu nggak ada yang wangsul, wangsulen, sama wangsulet. Nggak ada. Nggak ada. Itu nanti mau tak bahas, Bre. Itu sesuatu yang menarik. Kue sesuatu yang menarik karena apa? Sebelum ke sana kita kembali lagi tadi ya, soal pengenalan bahasa asing secara formal. Aku cukup ya, mohon maaf kalau misalkan ada guru atau apa namanya pengajar bahasa Inggris yang dengar aku ngomong kayak gini ya, ini ya rampok deh, aku ya pengajar bahasa Inggris. Iya, bebas. Aku ya kecewa saja. Jadi aku tuh kecewa sama cara pengajaran bahasa Inggris kita. Jadi tahun 2016 aku kan ke Jepang. Selama di Jepang itu kebetulan ketemu sama seorang guru bahasa Inggris di Jepang. Guru bahasa Inggris di Jepang, Gurunya ini betul, dia orang Jepang ya, namanya Pak Yamada. Kok jenenge kayak namanya kayak di Indonesia kayak Pak Budi gitu. Sebenarnya sangat standar, bentuknya pun juga sebenarnya sangat standar ya, kalau di sekolah kita ketemu dia paling Pak pulang Pak ngono kan. Tapi Yamada. Terus? Yamada. Nah, Pak Yamada ini bilang bahwa
pengajaran bahasa Inggris di Jepang Ya. itu lebih fokus ke pengucapan. Karena pronunciation orang Jepang kan beda sama orang Iya. Inggris ya, dengan bahasa Iya. Inggris ya. Jadi mereka berusaha sangat keras berjuang di pengucapan sampai lupa gramarnya. Oh, jadi pengucapannya benar tapi cara pakainya salah. Ayo. Jadi anak-anak itu tahu cara mengucapkan this is a pen, tapi nggak tahu kapan harus menggunakannya. Oke. Misalnya dia menemukan bolpen itu kemarin, dia kan menggunakan this is a pen. Jadi karena di Jepang fokusnya di di pengucapan, aku jadi ingat dulu sama kita belajar bahasa Inggris di Indonesia. Fokusnya itu bukan how to be able to communicate in English, bukan Yes. gimana caranya biar kita bisa berkomunikasi bahasa Inggris, tapi biar kita bisa menjawab soal ujian bahasa Inggris. Betul sekali. Betul Kita sekali. dikenalkan dengan grammar ya, tapi misalnya simple phrase, tapi kita nggak pernah diberitahu secara langsung kenapa kok penggunaan simple phrase seperti ini, kenapa di bahasa Inggris waktu ya. Ini aku masuk ke yang tadi mau tak bahas. Di bahasa Inggris itu konsep seluruh bahasanya adalah waktu, Ya. time. Mm-mm. Karena apa? Mereka ingin bisa menyampaikan dalam sebuah kalimat, kamu udah tahu kapan sebuah peristiwa terjadi, tanpa harus menggunakan kata keterangan waktu. Kemarin, besok, cukup bilang I eat, berarti kan udah sekarang terjadinya ya. Ya. I'm eating, sedang berlangsung. Ya. I ate, berarti udah lewat kemarin. Cukup satu kalimat, hanya mengubah verbnya. Semua grammar itu kan yang berubah cuma verbnya, semua tenses-tenses itu. Nggak ada subjek berubah, nggak ada objek berubah, cuma verbnya aja gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hanya dengan mengubah verb, kamu mengubah konteks waktu dari apa yang kamu komunikasikan. Hal itu nggak pernah disampaikan. Dan di sekolah itu kita nggak pernah memahami bahwa orang Inggris sana itu bahasanya berkonsep seperti ini gitu. Oh iya. Jadi kita hanya disuruh bedakan. Hai Ani, congratulations. Bentuk apakah surat di atas ya? Pengucapan congratulations ya mesti terima, ya mesti pengucapan selamat ya. Iya. Oh ya congratulations ki surat tantangan berkelahi di Gandryujima kan nggak mungkin toh. Masa congratulations ayo gelut ning Gandryujima ngono kan ora iso. Itu yang saya sayangkan, itulah juga alasan kenapa interest di bahasa termasuk ke bahasa Indonesia sendiri jadi nggak terlalu berminat. Orang-orang tua kan kalau misalkan dulu kamu sekolah harus masuk IPA ya, harus masuk IPS ya, harus masuk IPA ya, IPS ya. Seakan-akan nek kowe jadi dokter dan kowe jadi peneliti radioaktif itu masalah duniawimu tuh selesai semua gitu. Ayo. Padahal manajer rumah sakit itu bayar lebih gede daripada dokter gitu, tapi ya wes lah. Yes. Dan apa? Dan bahasa jadi jadi kelas buangan gitu. Alah, kowe kelas bahasa arep ngopo ngono. Mereka nggak sadar bahwa yang namanya kelas bahasa itu bisa jadi freelance guide, sekali kerja bayarnya jutaan. Tapi ya seperti itu. Yes, benar lah. Itu sih kalau dari aku ya bahas tentang pembelajaran bahasa secara formal dan bahasa asing pertama kan, bahasa Inggrisnya kan. Aku Soalnya sependapat. kamu tinggal di Kroasia. Aku sependapat sama Agape, dan unfortunately aku juga baru nyadarin itu sekarang lah, ketika udah dewasa, udah berumur lah. Jadi satu hal yang tak perhatikan, satu hal aja itu yang bisa mengubah orang itu bisa enjoy atau nggak enjoy adalah konteks. Kita waktu belajar bahasa itu kita diminta untuk satu, menghafal gramatikal. Yang kedua adalah menghafal contoh-contoh yang benar. Ini suruh ngapalin pola-polanya seperti apa, tapi kita nggak paham konteksnya. Sebagai contoh gini, belajar bahasa Jawa dulu tuh pegangannya apa tuh? Pepak Boso Jowo. Ingat nggak? Semua anak yang di Jawa Tengah, terutama misalnya JIY Jawa Tengah, itu hidup matinya belajar bahasa Jawa itu ya Pepak Boso Jowo. Oh, karo Sapolo. Oh iya, Sapolo. Sapolo bahasa Jawa. Iya, Aku Sapolo. ora ngerti nek Sapol. Nek Pepak Boso Jawa masih ngerti kan?
Ngerti. Nah, ini semacam kitab yang harus dihafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Karena itu memang benar-benar idiom, peribahasa, struktur bahasa, termasuk sampai aksara ya. Itu ada di situ. Jadi apa yang terjadi? Kita tuh diminta tuh menghafal isi dari format struktur gitu tanpa dilihat konteksnya. Jadi kalau diterapin gitu ya, ya kita nerapinnya agak sulit gitu ya. Karena apalagi kita, nah aku untuk bahasa Jawa kan awalnya suka pergaulan teman. Otomatis ngoko halus atau ngoko kasar lah, ngoko kasar. Artinya untuk menerapkan ke kromo halus atau kromo inggil lah itu susah banget. Lah nggak ada konteksnya kok, bayangkan konteksnya mau ngomong sama siapa nggak ada. Kita nerapinnya, lah kan nggak mungkin aku main Street Fighter use kromo inggil, kan nggak ada konteks. Nah oke, satu. Yang kedua, bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu sebenarnya seru banget loh, karena setelah aku perhatikan gitu ya, ketika ada yang menerapkan bahasa Indonesia dengan benar, contoh pamane prosa karya kayak sastra prosa itu yang dibawakan oleh seniman kita gitu ya, musisi misalnya, itu ternyata indah kok, bagus gitu loh, didengerin ya enak. Ternyata ada konteks yang dibawa oleh mereka. Bayangkan, contoh ya, aku seneng banget Seringai. Kenapa? Seringai itu salah satu band yang bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai kendaraan mereka untuk mengekspresikan diri, terutama ke musik metal ya, musik yang kental dengan nuansa perlawanan, anti kemapanan, atau kritik-kritik sosial, biasanya di sekitaran itu. Jadi ada konteks di situ sehingga kita tergugah. Oh, jadi kalau aku mengenal kata-kata ini, aku bisa mengasosiasikan, bisa mengkaitkan dengan isu-isu sosial, kritik segala macam gitu ya. Itu yang aku tangkap. Nek belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah ini yang menurutku yang aku sesalkan ya. Jadi aku baru menyadari ketika aku mengambil kursus bahasa lagi gitu ya, ketika udah gede kayak gini, di salah satu layanan kursus bahasa, gak usah aku sebutin tapi inisialnya IF gitu ya. Siap. Bapak ngerti saya jadi sponsor kan. Baru di dalamnya aku menyadari, kok belajar bahasa Inggris itu semenyenangkan ini ya gitu ya. Kok nggak dari dulu gitu loh. Kok aku harus membayar sekian mahal untuk bisa menikmati bahasa Inggris dengan totalitas gitu. Bener-bener enak, bener-bener seneng, kayak seperti seolah-olah merasa aku tuh haus untuk belajar bahasa Inggris lagi. Aku pengen mengenal lebih dalam lagi. Padahal dulu waktu sekolah ya formal gitu ya, boro-boro belajar bahasa Inggris yang penting nilainya bagus gitu kan. Atau misalnya baca buku referensi kalau misalnya kuliah gitu ya. Waduh, bahasa Inggris ki mumet tau radong. Enggak menarik. Nah, sekarang impact dari pembelajaran bahasa Inggris itu terus aku sekarang mulai bisa menikmati tulisan-tulisan berbahasa Inggris yang lebih kompleks. Entah membahas tentang apa, misalnya politik misalnya, atau membahas tentang sesuatu hal yang lebih teknikal gitu ya, entah bentuknya teknologi atau misalnya scientific ya, jurnal ilmiah tuh maksudnya itu. Jadi aku bisa nangkep konteksnya gitu loh, yang selama ini tuh hilang atau tidak ditemukan ketika belajar di sekolah misalnya. Itu yang aku alami. Nek KBB Memang aku mau ngomong gimana ya? Aku nggak tahu apakah itu sistem pendidikan kita atau karena aku kan pernah gitu. Aku kan pernah diundang ke MGMP. Tahu MGMP? My grip Genbentur. My grip my papencer. Musyawarah guru Magic Point. Mata pelajaran. Fokus lah kalian. Jadi aku pernah diundang ke musyawarah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kan aneh toh, ngopo coba. Itu pada waktu itu aku kuliah hukum. Ya kan, aku kuliah hukum dan aku diundang ke situ. Aku sebenarnya juga nggak habis pikir apa pentingnya aku. Ternyata aku ngomong, aku suruh bicara. Bicaranya apa? Tips mengajar di kelas yang baik. Hah? Aku pikir
orang hutan konsultan piye? Aku mahasiswa hukum, atau kon ngajar tentang cara mengajar bahasa Inggris yang baik. Memang betul pada waktu itu aku udah ngajar beberapa kelas privat ya, bahasa Oke. Belanda maupun bahasa Inggris. Tapi juga aku ngajar debate, English debate ya kan. Apa namanya, ilmu hayal-hayalan berbahasa Inggris. Iya. Nah di situ, boyone gede. Nggak penting. Apa namanya? Jadi aku diminta untuk mengajar bahasa Inggris. Gimana caranya biar anak-anak atau murid-murid itu bisa belajar berargumen. Intinya itu, aku diminta untuk mengajarkan para guru-guru untuk mendorong para siswa agar bisa mengungkapkan opininya, berpendapat, berargumen. Sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat kontradiktif buat aku, mengingat Pak, Bu, kowe gimana menyuruh anak-anakmu berargumen? Nek neng kelas kontok meneng wae. Meneng garap soal LKS. Dan kau minta mereka berargumen, kan aneh. Oke. Ya, kalau kita ngomongin soal sistem pendidikan mungkin yo ora bakal ono entek enek menurutku ya. Mungkin kita gini. Betul. Tadi Gabi bilang kan bahwa salah satu yang diharapkan tadi My Grip My Adventure MGMP tadi kan ini ya apa namanya supaya anak-anak atau siswa itu punya antusiasme atau terdorong untuk berargumen dalam bahasa Inggris. Tapi kan gini, Ya, kalau aku sendiri ya tadi aku cerita bahwa aku belajar bahasa Jawa itu dari pergaulan, dari teman-teman di sekitar rumah. Artinya sebenarnya kita belajar bahasa itu tidak melulu di sekolah dong, juga tidak. sama teman-teman, sama sesuatu yang di sekitaran kita, atau kayak main game, nonton film, ya kan. Benar. Termasuk bahasa Jepang kan, bahasa Jepang kita kenalnya misalnya dari anime, dari manga mungkin dikit ya, manga scanlation mungkin, sama musik atau tayangan film atau drama Jepang misalnya gitu ya. Variety ya, cara variety juga. Nah, sekarang kalau bicara kemampuan berbahasa, nek menurut Akai ki kemampuan berbahasa kita tuh akan naik, akan makin bagus ketika kita ada teman-teman yang punya gaya bahasa yang sama nggak sih? Kalau aku ya, jawabannya ya, itu namanya peer bukan peer pressure, peer learning. Tapi sebelum membahas soal peer learning ya, aku jadi peer learning itu adalah cara kita belajar. Nanti kita elaborate lagi, Be. Aku pengen tahu dari sisi Akai. Nek pamane kowe sependapat nggak kayak sependapat sama Gabe nggak bahwa pergaulan ki mempengaruhi kemampuan berbahasamu? Terus kowe duwe cerita apa? Iya sih, kalau aku sendiri karena tipikalnya nggak pakai jaim lah istilahnya. Jadi aku sering ketika misalnya ngobrol sama siapa dan nggak paham ininya, tanya gitu, itu apa sih artinya? Dan itu menurutku buat aku cukup ngefek juga sih. Oh, aku jadi paham beberapa kosakata baru lah, atau artinya apa kayak gitu. Itu tuh asik gitu. Buatku menarik. Nah, peer learning seperti yang Gabi bilang tadi, itu kalau kondisi sekarang nih, kita kan kondisi sekarang ini membatasi pertemuan kan. Kita contohnya kayak saiki dhewe kan kangen-kangenan wae dadak ning podcast. Nah, pergaulan kan berarti termasuk kita di sosmed ya toh, kayak ning Instagram, Facebook, Twitter ngono kan contohnya, apa YouTube lah. Nah, menjadi pertanyaanku adalah begini, kalau misalnya kita dibentuk salah satunya dari peer learning, apakah yang sekarang kita nikmati di sosmed itu cukup layak gitu loh untuk menjadi referensi kita? Sementara ya wong-wong kan nganggo basane kan ya semampunya mereka atau semampunya kita juga kan. Mungkin banyak kekurangannya atau salah, typo atau apa namanya, salah grammar ya, struktur bahasanya salah. Typo bahasa Indonesianya ono lho, typo. Iya.
Caption tuh juga ada loh bahasa Indonesia. Takarir. Oh, aku lali wae wis ini. Coba. Nek menurutmu piye Pi? Nek ndelok iki lho, mau peer learning tuh sakjane menarik ya, tapi kan kita berada di kondisi yang berbeda. Nek dhewe mbiyen kita sering banget nongkrong gitu ya, ya otomatis ke gaya kemampuan bahasa kita ngikutin lah sama teman-teman nongkrong ya. Gitu. Apalagi kalau di Jakarta Selatan kan sekarang which-nya kan kenceng. Nah, kalau di dunia Ya, which is digital atau kita sekarang nggak ketemu, kita mengkonsumsi konten di internet, apakah peer learning itu jadi satu hal yang patut dipertimbangkan atau kudu ngati-ngati? sebenarnya ini, Bro. Ini konsep yang kamu tanyakan ini sudah terjawab dari dulu. Oke. Dan kamu sendiri pun melakukannya. Ini lagi. Kalau kamu memang ingin istilahnya apa ya, melestarikan bahasamu, ya kan? Ya gue golek kanca sing pancen bahasane apa, gitu aja. Kumpulanmu tuh menentukan bahasamu, ya kan? Kalau anak kecil diumbar lalu bermain sama berandalan preman, dia mulutnya keluar ya bahasa preman. Tapi kalau dia ditaruh di sebuah institusi filsafat, yang keluar dari mulutnya ya filsafat semua. Iya, saya ini apa, Tuhan itu apa? Tuhan itu tidak ada. Apa tuh? Nietzsche karo maktab ya. Jadi Iya. apa namanya ya seperti itu. Hal yang sama terjadi dengan bahasa. Oke. Aku senang belajar bahasa ya. Pada saat tertentu aku sedang aku pengen kok mengasah kemampuan bahasa Spanyolku. Oke. Apa yang aku lakukan? Ya satu, aku nonton Money Heist atau misalnya, atau dua, aku cari cari referensi misalnya orang di YouTube orang ngobrol pakai bahasa Spanyol, atau aku masuk grup khusus berbahasa Spanyol, dan di sana aku mulai ngobrol sama teman-teman, koreksi, oh ini harusnya huruf E yang rentongnya ke arah kanan bukan ke kiri, oh ya oke, seperti itu. Aku pikir peer learning-nya itu kita yang milih. Jadi peer learning itu nggak taken for granted ya, kita nggak paton jumuk ono ya istilahnya, tapi Enggak. harus betul-betul secara sadar dipilih. Nah ini Your company makes who you are. Oke. Kamu lingkupnya sama Akai, sama aku ya kan, membentuk kepribadian dirimu juga. Kamu jadi ngomong, kamu jadi kritis ya. Ketika kita berdiskusi jadi seperti ini, terpicu. Coba kalau misalkan kita bertiga ngobrolin, kenapa ya kalau makan gedang bukanya 4 bukan 13? Ya obrolan kita kayak gitu-gitu aja, kayak ketek gitu. Tapi enggak. Tapi itu bisa jadi filosofi. Lingkup kita gitu kan. Ya bisa jadi filosofi. Neng ya slow banget ini nih. tadi aku sempat singgung dikit ya bahwa sekarang kita kan di media sosial. Kita semua tuh bisa dikatakan pabrik konten. Semua orang bikin konten. Nah ini ada yang bilang bahwa supaya kita itu terkenal kan, tenar gitu kan, kita harus bedani, harus unik, harus aneh, eksentrik gitu, stand out, apapun lah bahasanya, termasuk menggunakan bahasa itu sendiri. Ya jadi kalau ingat zaman biyen ya SMS, hai kakak gitu kan, kakak itu QA AQ UDH MNDI. Ini siapa? Ini NI CPA, ini siapa? Kalau sekarang SMS malah menawarkan pinjaman lunak. Iya, kalau sekarang SMS pinjaman lunak, betul. Nah, itu kan dulu waktu SMS. Nah, sekarang yang terjadi di media sosial itu kan, dari pandanganku sih, mungkin aku pandangan kolot mungkin. Menurutku lah ambiar ya, dalam arti antara orang yang betul-betul pinter tapi ngecek ya, sarkas atau satir, dengan orang yang benar-benar nggak paham, itu tipis bedanya. Misalnya Gabe nggak konten satir gitu ya, ya kalau Gabe kan secara gramatika paling nggak tahu, bikin konten satir sebenarnya mau nyindir orang-orang yang pakai bahasanya berantakan. Nah kemudian yang nyamber beneran orang yang gramatikanya berantakan, ya tambah hancur tuh. Iya. Nah tapi sekaligus membuktikan bahwa mereka memang bahasanya berantakan by design. Maksudnya mereka bisa nggak kayak gitu?
Nah, ini menarik. Karena mereka sadar. Oke, nek menurutmu piye kae? Apakah orang-orang yang menggunakan gaya bahasa itu di sosmed itu by design? By design itu berarti emang sengaja emang dia melakukan itu, atau yo otaknya ra nyandak wae sih. Nah, aku yang kedua. Karena menurutku gini loh. Ini aku nggak tahu benar apa enggak. Cuman kalau menurutku gini, kenapa ada orang misalnya sen kanan belok kiri, atau ono kecelakaan nonton ngono iki. Nah, aku istilahnya kayak mereka tuh kekurangan sesuatu di kesadaran mereka yang bernama awareness lah, istilahnya ngono. Jadi kayak nggak terlalu memahami itu, dan karena itu mungkin awareness tuh dibiasakan ya, kayak misalnya kita ngelihat ada gelas di pinggir meja gitu ya, inisiatif ditengahin kayak gitu. Dari hal-hal kecil kayak gitu kan, terus jadi ngefek misalnya kita jalan pelan di tengah jalan gitu bawa motor, ya kita sadar, oh aku terlalu pelan gitu, ya minggir atau ngebut lebih cepat gitu, karena ada efek dari itu. Kebanyakan orang, kalau yang aku pahami, ini cuman dari kesimpulanku sendiri sih, aku nggak tahu secara benernya kayak gimana. Banyak orang yang nggak paham soal itu gitu. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka langsung apa sih, face to face gitu, itu langsung pengaruh gitu loh. Emang goblok tanpa mereka sadar soal itu. Karena ya pahit. Nek menurutmu piye? Apakah menggunakan bahasa dengan benar? Yo biasa yo, kita nggak pengen ala udah lanin yang sempurna SPOK-nya, tidak. Poinnya bukan ke situ, tapi ya benar aja lah, proper lah, nggak yang aneh-aneh secara ekstrim atau secara konsisten melakukan kesalahan ya. Apakah kayak gitu tuh mencerminkan intelektualitas orang? Ngetok nek dhek pinter apa orang? Menurutmu piye? Cara untuk terkenal ya memang dengan cara itu. Aku pernah bilang ini, nggak tahu apakah ini masih ingat nggak kamu? Sekarang tuh semua orang pengen jadi beda. Iya. Sampai sama semua. Iya. Ya kan? Semua orang tuh pengen jadi berbeda, tapi akhirnya jadinya semuanya sama. Hal itu juga yang terjadi sekarang. Orang menggunakan bahasa, memainkan bahasa, lalu membuat kata-kata baru, bahasa baru, amjing, atau ini lagi ketren sama guys, kemudian dibully dan kemudian dia malah gak ada kata-kata baru kan, anjayani pokoknya. Nah, anjayani. Ya, itu kan sebenarnya apa ya? Itu kan sebuah permainan kata, kemudian dipolemikkan. Sebenarnya permainan kata sendiri itu bukan hal yang baru ya. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata oke, yang cuma dari huruf O dan K. Yeah. Yang kalau kita turut ke belakang ternyata artinya all correct. Oh iya. Padahal all correct itu tulisannya pakai ALLCORRECT, itu tulisannya OLLKOREK. Iya. Lalu disingkat oke. Dan itu kemudian sampai jadi bahasa, itu adalah salah satu-satunya kata dalam bahasa Inggris yang semua orang di dunia tahu artinya. Oke. Berasal dari sebuah seperti itu. Sebenarnya wajar, nggak masalah. Tapi ketika kemudian digunakan secara berlebihan dan dirubah lagi, karena kita jadi kehilangan konteks itu kan slang toh, istilahnya itu kan slang. Oke. Tapi misalnya sesuatu yang slang terus tok slangnya meneh, terus jadi apa? Tarik sesemongko jadi nih. Kita nggak tahu mana yang benar jadinya kan. Kita nggak tahu. Kowe misalnya kowe menggunakan sebuah kata ya. Ini misalnya ini deh. Eufemisme tahu ya, eufemisme. Iya. Eufemisme kan menyopankan sesuatu. Menyopankan ya. Menyebut kondom, ya kan. Eufemisme kita sebut saja karet gitu. Lalu ada orang misalnya mau berhubungan, Mas, kayatnya mana gitu kan. Kayat wong mikir ati tekan seseorang sudah berhubungan dan kayat ki opo ya? Kayat ki opo ya? Karena sudah mikir
Padahal bojone mau ngomong Mas kondomnya wis siap durung. Gitu. Oke. Dan suami itu berpikir sampai besok paginya kaya. Seperti itulah. Ketika kamu mengubah sesuatu yang sudah dirubah, nah itulah apa ya? Jadi nggak masuk akal sudah. Gitu aja. Ya ada dua hal B yang aku perhatikan. Yang pertama begini, ada satu kondisi di mana aku maklumi lah. Kita ngobrol informal di WhatsApp Japri atau grup-grup yang non formal. Aku maafkan lah, maksudnya hal-hal yang seperti itu yang sifatnya nggak beraturan ya. Sak penake dhewe masih bisa dimaafkan. Tapi begini, kalau itu kemudian digunakan juga di konten, materi atau konten-konten yang semi formal, formal sama yang sifatnya serius, jadi nggak lucu. Karena gini, misalnya ketika seorang staf perusahaan gitu ya membuat pengumuman, dia kelupaan menggunakan spasi atau salah menggunakan spasi, dilarang di spasi larang, itu sudah meruntuhkan image orang terhadap perusahaan itu. Kelihatan bahwa perusahaan ini tidak profesional hanya karena salah menggunakan bahasa. Jadi efeknya bisa sebesar itu kalau menurutku ya. Ini dilihat dari kacamata seorang konsumen, anggap aja gitu. Aku melihat toko misalnya, toko yang menggunakan bahasanya nggak pas atau ada typo atau misspelling, itu aku langsung kayaknya toko ini kurang mitayani, bahasa Jawa ini gitu, kurang meyakinkan gitu ya. Karena bahkan dia sesederhana itu ya, bagiku bahasa itu diacuhkan ya. Hal yang simpel tuh diacuhkan gitu, nggak diperhatikan dengan serius gitu. Itu satu. Nah kemudian ini lebih sering terjadi, yaitu di job hiring itu apa namanya, kalau kita lowongan pekerjaan atau kita ini loh ngelamar pekerjaan. Tanya aja ke semua teman-teman HRD, berapa banyak CV resume yang mereka terima itu menggunakan bahasa yang amburadul. Wah, itu jelas itu. Aduh, sedih itu, menyedihkan sekali. Begini, anggap kita berbaik sangka, husnuzon, bahwa calon-calon pekerja ini adalah orang-orang yang berprestasi, IP-nya hampir 4 gitu ya. Pokoknya inilah near perfect lah, tapi CV-nya ambiar, gramatikalnya, strukturnya ambiar. Apakah kita bisa meyakinkan user atau mereka yang calon atasan mereka ini bahwa ini orang itu nanti kerjanya benar? Pertanyaannya itu. Dan kalau aku sendiri ya, kalau ketemu teman-teman kantor yang gaya bahasanya berantakan, sakit kepala. Kenapa? Karena satu, sering banget miskomunikasi. Bayangkan dia ngomong nggak pakai koma, nulis apa itu nggak pakai koma, kita bingung kan? Ini maksudnya memberikan pernyataan atau bertanya? Ini bisa menimbulkan miskomunikasi, urusannya bisa panjang kan? Apalagi kalau pekerjaan ya, bisa jadi konflik gitu loh di pekerjaan ini kalau bicara buruknya ya. Itu pendapatku yo. Nek menurut kalian apakah ini pikiran orang tua, pikiran yang kolot terus, wah lu ini om nggak ngerti anak zaman now nih, hari gini mikirin soal CV segala macam. Nah nggak tahu, menurut kalian gimana? Aku memang penting sih, gak bisa wis. Aku ya. Aku manut. Ada peribahasa, bahasa mencerminkan bangsa. Ya. Dari situ juga sebenarnya kita sudah di warning. Penggunaan bahasamu, penggunaan gramatikal termasuk tanda bacamu itu mencerminkan seberapa detail dan perhatian kamu terhadap sesuatu. Ketika kamu menulis misalnya sendalnya dimasukkan, lalu kamu tidak menyertakan tanda baca, kan siapapun yang maca kudune jeblok. Apakah itu pertanyaan, perintah, pernyataan, atau
Betul. Sendalnya, ya kan, sendalnya dimasukkan dengan sendal dimasukkan dengan sendalnya dimasukkan. Itu kan sudah 3 hal yang berbeda. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu perhatian terhadap pekerjaan kamu care dan kamu paham konteks. Ketika memberi konteks saja kamu nggak bisa. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.